Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizky Ade Prastika sebagai host dalam podcast kali ini. Kedatangan tamu, seorang atlet dari Boyolali nih. Silakan ini tamunya berkenalan, monggo. Terima kasih Mbak Ade, bukan Arut ya. Nggak usah berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, tapi kalau uang ya baik sih. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Jadi nama saya Amalia Rahmawati, asal saya dari Boyolali ya. Saya dari kelas PJKRA dengan NIM 206012414094. Saya nomor urut 24. Bagus ya nomornya. Oh, bagus. Oke, kabar baik kan ini Mbak Amalia? Alhamdulillah baik banget, walaupun banyak DL yang menanti ya Mbak ya. Oh iya, akhir semester ya biasa. Kalau Mbak Adi sendiri gimana kabarnya? Ya sama saja, tapi kita harus tetap menjalani ya, namanya juga hidup kan ya, harus tetap berjalan apapun yang terjadi ya. Semangat mahasiswa. Oh iya, jelas semangat mahasiswa. Oke, mungkin cukup ya perkenalannya. Kita kesempatan kali ini kita langsung aja mau ke yang akan kita bahas kali ini, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Oke, cus. Apa sih menurut Mbak Amalia pertumbuhan dan perkembangan peserta didik itu, dan apa sih bedanya dari keduanya itu? Kayaknya tuh orang awam tuh sering nyebutnya tuh sama gitu loh. Gimana? Oke, mengenai pertumbuhan dan perkembangan peserta didik ya. Itu sebenarnya hal yang berbeda. Setelah saya mendapatkan materi dari mata kuliah pertumbuhan dan perkembangan peserta didik kemarin, itu tuh dapat menyimpulkan beberapa poin bahwa pertumbuhan adalah proses bertambah matangnya fisik makhluk hidup yang dapat terlihat. Jadi bisa terlihat secara visual gitu loh Mbak. Dan itu tuh biasanya dibatasi oleh usia makhluk hidup. Kayak meliputi pertumbuhan tinggi badan itu kan ya Mbak, di apa namanya, dibatasi oleh usia. Sekarang kan kita udah usia 20 mau 20 lah ya. Kalau mau tinggi juga susah. Curhat ini kayak emang curhat ya. Terus kayak besar badan, berat badan gitu kan. Kalau berat badan kan bisa bertambah, bisa berkurang gitu. Jadi enggak pasti stuck gitu sih menurut saya. Kalau perkembangan sendiri tuh berbeda sama pertumbuhan tadi. Perkembangan nih merupakan proses bertambah matangnya fisik dan atau psikis makhluk hidup yang tidak dapat dilihat, enggak dapat terlihat kasat secara mata gitu ya. Dan bersifat relatif permanen dalam diri seseorang. Terus bedanya sama yang pertumbuhan tadi itu apa namanya? Kan yang tadi itu dibatasi oleh usia makhluk hidup sendiri. Kalau perkembangan ini mungkin enggak dibatasi usia makhluk hidup sendiri itu, Mbak. Oh, gitu ya. Terus kalau untuk pertumbuhan dan perkembangan peserta didik sendiri itu ada nggak sih faktor-faktor yang mempengaruhinya? Oh, tentu ada. Dan menurut saya pribadi nih Mbak, faktor yang paling dominan itu genetik. Genetik ya, dari orang tua, keluarga. Karena apa ya? Karena ini pengalaman pribadi sih ya Mbak. Kan saya pendek. Orang tua juga, bapak saya itu pendek, ibu saya pendek. Jadi saya pendek, saya udah dulu tuh udah nyoba minum suplemen, minum susu peninggi badan. Jadi jangan sebut merek, oke? Enggak. Minum susu, minum suplemen peninggi badan, udah rajin olahraga juga tingginya stuck segini aja gitu loh Mbak. Jadi yang paling dominan itu menurut saya genetik. Yang kedua itu menurut saya itu lingkungan sih. Lingkungan juga sinkron sama kebiasaan yang dilakukan. Karena contohnya apa nih? Karena contohnya gini ya Mbak. Saya itu kan atlet voli nih. Ya. Lingkungannya tuh
tiap sore itu latihan voli gitu. Iya, terus Jadi kan itu menjadi kebiasaan dia setiap hari. voli. Voli terus, latihan voli terus. Dan di situ temen saya itu pertumbuhannya Pesat gitu. pesat gitu, tinggi banget Mbak. Oh, Karena mungkin sering latihan voli, fisiknya juga digembleng bagus gitu. ya. Tapi dari situ kan, dari voli itu selain bisa ninggiin badan, itu juga ada beberapa perkembangan yang bisa didapatkan, kayak bekerja sama tim gitu. Oh iya, melatih kerjasama gitu. Iya, Mbak. Yang kedua itu kayak mental kayak ya. turnamen kan tahu Mungkin sendiri. kalau ada Mbak. yang depan panggung deg-degan ya, ada banyak orang. Apalagi tahu sendiri ya Mbak. Supporter Indonesia tuh iya, kayak barbar sekali ya. aduh, itu melatih mental juga. Oke. Jadi itu sih yang paling. Sama nutrisi. Oh iya. Nutrisi itu penting banget. Contohnya Kayak temen kita Enrico. oh iya, oke gitu. Itu kan makannya dijaga banget, nutrisinya Bener-bener makan sudah yang diperhitungkan iya, kan. Mbak. Bener. Dia sama kita beda, dia punya brokoli ya. kita makannya sebelah gitu. Iya, beda banget. Oke, tapi memang terlihat dari tubuhnya juga itu ya. Oke, Profesional, baik. atlet banget kan. Oke, mungkin tapi selain itu tadi kalau di sekolah nih, anak sekolah ini kan ada pelajaran olahraga. Nah, itu apakah bisa menjadi media pembelajaran untuk peserta didik itu sih untuk apa sih istilahnya gini, apa olahraga itu bisa untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik gitu? Tentu banget. Kayak banyak kan renang yang bisa renang. Olahraga yang bisa digunakan, yang bisa membantu untuk pertumbuhan Peserta didik itu tadi. kayak renang, Oh, voli iya. juga kan bisa loncat-loncat. Oh iya, ternyata kamu kita kali ini atlet voli ya guys. Jadi dari tadi ngomongin voli terus, oke nggak apa-apa. Iya, kan dari pengalaman Mbak. Oh iya, pengalaman. Terus kayak lari gitu kan. Selain itu kan kita softball itu loh Mbak. Oh iya. Itu dari situ tuh banyak sekali pelajaran yang bisa diambil untuk bisa menjadikan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Kayak contohnya kalau kita lagi apa namanya ini Memukul bola. itu kan melatih tanggung jawab juga Mbak. Oke. Contohnya kalau kita mukul bola, kita bisa mukul, kita berada di base 1, kita punya tanggung jawab untuk bisa Lari ke base 2, oke, base 3 bagus. dan kembali ke home. Jadi seperti itu mungkin. Oke. Kok selanjutnya menurut Mbak Amalia itu gender itu pengaruh gak sih kalau sama pertumbuhan dan perkembangan itu? Menurut saya berpengaruh sekali ya Mbak. Kayak contohnya kita dulu pas SD kan, kita sama perempuan sama laki-laki tuh kayak lebih kelihatan Tinggi besaran. perempuan. Heeh. Perempuan dulu ya. Tapi sekarang kita lihat Teman pas kita. kuliah, ya Allah tinggi-tingginya Tinggi-tinggi sekali cowok ya. Kan itu juga usia apa namanya, pertumbuhan dan perkembangan laki-laki dan perempuan itu kan berbeda juga ya Mbak. Kalau untuk laki-laki kan usia baik untuk pertumbuhan itu di usia 12 sampai 16 tahun. Sedangkan untuk wanita sendiri di usia 10 sampai 14 ya Mbak, 14 tahun. Jadi itu gender itu juga sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan peserta. Oke. Tadi kan disebutkan usia yang baik ya untuk pertumbuhan dan peserta didik. Nah, itu apa sih yang dilakukan maksudnya untuk biar waktu yang baik itu masa terbuang sia-sia gitu? Apa kita itu harus mungkin sebagai orang tua kelak buat pembelajaran kita nanti gimana memanfaatkan waktu yang baik itu, gimana maksudnya kayak melakukan apa gitu? Ya, tentunya untuk bisa meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, kita juga harus kayak ngasih motivasi, ngasih kayak kamu tuh harus rajin latihan biar, terus ngasih itu makanan yang itu nutrisinya Nutrisi juga yang harus baik, ya. baik. Terus ya gitu Mbak. Tapi kalau overtraining kan juga nggak baik juga ya Mbak. Kalau misalkan sebagai ya kita memang kalau sebagai orang tua tuh niatnya baik, memberikan ayo latihan gitu. Tapi kan kalau overtraining itu juga
baik ya. Itu kerja baik. Oke, gimana tadi overtraining yang Kok ya kalau menghindari overtraining kita juga harus nggak berlebihan gitu ya Mbak, latihannya Ya. harus terjadwal dan jangan harus ada jeda antara latihan satu dengan latihan yang lain. Janganlah setiap hari latihan juga nggak Oke. baik kan. Oke, kemudian udah banyak yang dibahas ya. Oh iya, saya mau tanya, gimana sih kondisi pertumbuhan dan perkembangan prestasi di lingkungan di lingkungannya Mbak Amalia? Mungkin di lingkungan kampus, di kos atau di rumah itu gimana sih? Oh, kalau kondisi pertumbuhan perkembangan peserta didik di lingkungan saya ya memiliki kondisi yang berbeda-beda sih Mbak. Ada sebagian yang baik, ada juga yang kurang baik. Pada dasarnya perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh beberapa hal. Ya. Mulai dari yang tadi pertama ada gen, lingkungan dan juga kebiasaan hidup yang dilakukan. Oke. Jika melihat kondisi di lingkungan sekitar pertumbuhan dan perkembangan peserta didik di Indonesia gitu tuh masih tertinggal gitu loh Mbak sama negara lain. Ya enggak sih? Iya sih kalau dilihat-lihat. Bisa dilihat sendiri toh Mbak, dari rata-rata tinggi badan anak-anak di Indonesia memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak dengan negara lain. Hal ini mungkin disebabkan dari beberapa faktor tadi ya Mbak, seperti yang kita sebutkan di awal tadi, ya. genetik, lingkungan, dan kebiasaan. Contohnya di beberapa negara aja Mbak, ada yang melarang beberapa olahraga yang menjadi penyebab pertumbuhan tidak efektif. Seperti contohnya? angkat beban itu kan bisa nggak itu baik memang, buat tinggi tapi badan. kalau angkat beban tuh ototnya berotot semua gitu ya Mbak. Ada ya, setiap olahraga ada plus minusnya lah gitu. Tapi namun di Indonesia sendiri kan masih diperbolehkan. tapi masih itu jadi peluang buat atlet-atlet di Indonesia. Karena juga kayaknya peluangnya masih banyak ya untuk itu angkat besi gitu. Sedangkan perkembangan di Indonesia masih rendah. Dilihat dari segi pendidikan ya Mbak, yang jauh masih rendah, yang menyebabkan perkembangan anak di Indonesia juga masih rendah. Tapi menurut saya seharusnya pemerintah harus lebih besar memperhatikan tentang pendidikan di Indonesia sendiri. Biar bisa meningkatkan mutu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik juga. Karena pemuda adalah aset bangsa gitu ya. Indonesia itu membutuhkan orang-orang yang berpikir efisien, kreatif dan juga produktif. Hal tersebut dapat diwujudkan jika sebagai kita nanti sebagai calon tenaga pendidik nih ya Mbak ya. Menjadi tenaga pendidik yang handal, beradab, profesional, dan kedepannya mampu mencetak generasi bangsa yang beradab, pintar, dan bermoral. Oke nih, udah masuk dari lingkungan sekitar masuk ke pendidikan juga nih ya, bahasa Indonesia. Oke, nah dalam pertumbuhan dan perkembangan peserta didik sendiri itu kan ada perkembangannya. Contohnya ada yang masuk ke pendidikan lah ya, perkembangan kognitif. Nah, menurut Mbak Amalia, apa nih atau gimana sih implikasinya perkembangan kognitif remaja itu dalam pendidikan? Untuk perkembangan kognitif sendiri saya membaca beberapa jurnal ya Mbak. Itu ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa pada dasarnya kemampuan kognitif itu merupakan hasil belajar. Jadi hasil belajar ini merupakan perpaduan antara faktor pembawaan dan faktor lingkungan. Dari hasil belajar yang diukur terus belajar ini, tingkat kognitif seorang individu itu dapat diketahui. Tes hasil belajar ini menggambarkan kemampuan kognitif yang bervariasi. Variasi nilai tersebut menggambarkan perbedaan kemampuan kognitif tiap-tiap individu. Sedangkan implikasi perkembangan kognitif dalam pembelajaran sendiri itu kayak menurut salah satu pendapat ahli yaitu Brunner. Siapa? Brunner. Brunner itu berpendapat dalam pembelajaran yang pertama, anak memiliki cara berpikir yang berbeda dengan orang dewasa. Ya emang beda ya Mbak ya? Iya beda dong. Maka peran guru itu diperlukan untuk memperlihatkan fenomena atau masalah kepada anak.
Yang kedua, anak, terutama pada pendidikan anak usia dini dan anak SD kelas rendah. Anak-anak itu ya akan belajar dengan baik apabila mereka memanipulasi objek yang dipelajari. Misalnya dengan kita melihat, merasakan, mencium dan sebagainya. Yang ketiga, pengalaman baru. Pengalaman baru yang berinteraksi dengan struktur kognitif dapat menarik minat dan mengembangkan pemahaman anak. Perkembangan kognitif atau intelektual pada usia 12 tahun sampai dengan 20 tahun itu merupakan proses pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan. Jadi sekarang kita masih di tahap pertumbuhan otak yang masih bisa sempurna. Sedang pada cemerlangnya ya ini. Pada usia 16 tahun berat otak sudah menyamai orang dewasa. Jadi kita udah Iya, kita memang udah dewasa. Udah mau masuk kepala 20 ya. Pada masa remaja terjadi reorganisasi lingkaran syaraf lobel frontal yang berfungsi sebagai kegiatan kognitif tingkat tinggi, yaitu kemampuan merumuskan perencanaan strategi atau mengambil keputusan. Lobel frontal ini berkembang sampai usia sekarang kita ini 20 tahun. Mau masuk 20, saya belum 20 ya, tapi OTW 20. Dan sangat berpengaruh pada kemampuan intelektual remaja seperti halnya anak usia 12 tahun. Walaupun secara intelektual remaja tersebut berbakat namun belum bijaksana. Gitu. Masih ada labil-labilnya dikit ya? Iya. Udah segitu aja. Ya, mungkin mau ditanyakan lagi. Apa ya? Tapi kalau untuk membahas pertumbuhan dan perkembangan itu luas ya, karena kan kita juga itu sampai akhir hayat kan itu masa itu dan mungkin cukup aja sih sekian yang dapat ya materi yang mau saya tanyakan sama Mbak Amelia. Sekian aja ya. Mungkin udah cukup ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Amalia sebagai tamu yang sudah bersedia hadir dan bersedia saya tanya-tanyai. Ya ampun, saya sebagai tamu juga berterima kasih kepada Mbak Rizky Ade. Udah diundang di podcastnya ya Kak. Iya cukup. Saya juga mohon maaf karena ini baru podcast pertama, mungkin banyak kata yang tidak perskatable atau dan mungkin dalam menyampaikan dalam sesi bincang-bincang tadi banyak kesalahan dan tutur kata. Selaku host mohon pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.